Sampai sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya. Karena pendengar perempat, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Dr. Andes Ali Mahfud Al-Burhani. Beliau dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan Tanjung Perak Pagi Jaya pagi hari ini mengetengahkan tema menyongsong satu abad NU, merawat jagat, membangun peradaban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dos Pundi Pak Wartosipun Ustadz? Alhamdulillah kabaripun saya mawon. Alhamdulillah. Matur sembahun Ustadz untuk waktu ya bersama dengan RRI Surabaya. Baik Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas seputar menyongsong satu abad NU, merawat jagat, membangun peradaban. Dan caneng pendengar perompak dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 089602 satunya 3 kali 968 bersama dengan Ustadz Dr. Andes Ali Mahfud Al-Burhani. Inilah Cahaya Pagi hari ini. Monggo Ustadz silakan mukadimah pagi hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat budaya yang kami hormati di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, selalu istiqomah, dan mudah-mudahan tumbuh nina mendapatkan husnul khotimah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat budaya yang kami hormati, Cak dan Ning, tema pagi hari ini adalah merawat jagat, menjaga peradaban atau membangun peradaban dalam menyongsong satu abad NU. Tentunya bagi warga NU, insya Allah sebentar lagi akan ada perayaan milad, insya Allah tanggal 7 bulan Februari di Gor Delta Sidoarjo. Mudah-mudahan bagi seluruh warga Nahdien, kita semuanya bisa mengikuti dan bisa hadir di sana, karena untuk mengikuti perayaan milad abad kedua kita ini tidak mungkin nanti bisa, karena itu masih 100 tahun lagi. Ya, sahabat budaya yang kami hormati, Cak dan Ning, kita sebagai umat Islam, warga Nahdien, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ke-30 surat kedua ini, bahwa kita semuanya sebagai manusia itu adalah khalifah, seorang pemimpin. Tugas daripada khalifah itu adalah menjaga perdamaian dunia, mengamankan dunia, membangun sebuah peradaban yang mana
agar dunia ini menjadi aman. Itu adalah tugas khalifah. Itu kalau andai kata kita ini di dunia suka merusak terhadap lingkungan, merusak terhadap orang lain, berarti kita ini belum bisa menjadi seorang khalifah di muka bumi. Dulu sebelum Allah menjadikan manusia, di dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang bernama jin. Makanya ada yang mengatakan Banul Jan. Dan mereka semuanya itu suka bertengkar. Senengane mateni, senengane gelut, padu, gegeran, dan lain sebagainya. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Imam Nawawi Banten itu Allah mengutus iblis, akhirnya semuanya itu dipenjarakan oleh iblis, dibuang ke laut. Dibuang ke laut, di dasar laut. Akhirnya Allah membuat makhluk lagi sebagai khalifah di bumi, yaitu manusia. Nah, tugas sebagai manusia itu adalah menjaga bagaimana bumi ini agar tidak rusak dan tidak menjadi makhluk sebelumnya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiya wad'uhu khawfaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sahabat budaya di mana saja dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di akhir Januari ini kita sambut dengan penuh kegembiraan seluruh warga NU yang berada di muka bumi ini, karena tanggal 31 hari ini termasuk diperingati sebagai Hari Milad NU versi bulan Masehi. Nah, pada tahun 2023 ini adalah peringatan hari lahir yang ke-97, di mana dulu pada waktu Muktamar NU yang ke-34 di Pondok Pesantren Darus Sa'adah Lampung tanggal 23 sampai 25 Desember 2021 mengusung sebuah tema menuju satu abad NU membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia. Nah, ini adalah sangat baik sekali karena tema ini sangat menarik dan konstekstual, yaitu menyongsong satu abad NU, merawat jagat, membangun peradaban. Islam memerintahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini tugas yang hanya diamanahkan oleh Allah kepada manusia, bukan kepada makhluk ciptaan yang lainnya. Menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Rahmat itu adalah merupakan sebuah karunia atau kasih sayang yang diberikan kepada bukan hanya manusia, tetapi kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Inilah yang merupakan sebuah implementasi daripada merawat jagat. Jadi kita ini, kula kali panjenengan sedaya, ini sebagai orang Islam, sebagai khalifah di bumi, khususnya warga Nahdien, harus punya jiwa atau rasa duweni rasa seneng karo wong, ojo semena-mena dengan orang lain maupun dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Dalam frase membangun peradaban, maka pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana menciptakan sebuah kemajuan dan kebudayaan yang tinggi.
dalam peradaban yang maju. Manusia hidup sejahtera. Harkat dan martabat manusia dihargai. Alam dan lingkungan dirawat dengan baik. Peradaban yang tinggi tak sekedar kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban mesti berpusat pada penghargaan pada harkat dan martabat manusia. Ilmu dan pengetahuan merupakan alat untuk mencapai harkat dan martabat tersebut. Nah, kula kali panjenengan sedaya sahabat budaya ten pundi mawon nggih sebagai menungso kula kali panjenengan nggih mesti duwe salah. Kalau wong gak duwe salah niku gak ono, mesti duwe salah. Dan dimanapun kita berada masih di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini ada masanya. Ada masa-masa tertentu, ono waktu-waktu tertentu menungso iku kadang kala lali, kadang kala salah. Tapi kita punya ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itulah menjadi alat untuk mengeksploitasi pihak lain. Bagaimana terjadi kolonialisme ketika pengetahuan digunakan untuk menindas bangsa lain. Bangsa Indonesia, wong Indonesia dhewe niku lho nggih. Indonesia ini merupakan termasuk salah satu korban dari kolonialisme tersebut. Sampai saiki banyak orang-orang yang berkuasa dari sekelompok orang elit, wong sing dhukur, wong sing sugih di tingkat dunia, tingkat nasional yang mengeksploitasi manusia lainnya demi keuntungan material belaka. Ada orang, sekelompok orang atau segelintir orang yang kaya, sementara kelompok besar lainnya harus berjuang keras untuk sekedar bertahan hidup. Kedamaian pun belum sepenuhnya terwujud di muka bumi. Bahkan nyun sewu nggih, mboten kok ngelok-ngelokno ya. Memang ini kenyataan. Bahkan di negara Timur Tengah yang menjadi tempat sumbernya Islam itu bermula, terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Banyak memakan jiwa, peperangan, sampai saiki durung mari-mari. Kita lihat bisa bagaimana di negara Afghanistan, Yaman, Suriah, Libya menjadi negara gagal. Perjuangan Palestina meraih kemerdekaan pun belum terwujud hingga sekarang. Awak dhewe nek Indonesia kan aman. Ape istighosa aman, apene yasinan aman, apene ngadakno pengajian opo ae aman. Karena negaranya sudah merdeka. Diberikan keluasan oleh pemerintah. Wis sak kapokmu kon dikir kan wiritan sampai suwengi kon maca tibak, maca tahlilan, manakiban sampai pedhot tasbihmu gak urus. Sing penting apa? Bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, selanjutnya dalam konteks jagat sebagai alam dan lingkungan. Ini jagat ya, alam dan lingkungan. Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global menjadi isu bersama. Para pemimpin dunia melakukan serangkaian perundingan para negara-negara gede. Kabeh rundingan ya apa iso mencegah terjadi bencana alam akibat dari perubahan iklim. Dan masing-masing pihak berusaha mengamankan kepentingan karena konsensi yang diberikan berdampak pada perekonomian dalam negeri. Bahkan berpengaruh terhadap karir masing-masing politisi yang menjadi pemimpin di setiap negara. Namun tanpa komitmen bersama, bencana akibat perubahan iklim tak dapat dielakkan. Karena dunia adalah satu kesatuan.
bumi tidak bisa dipisahkan berdasarkan sebuah teori politik. Jagat terus dalam ancaman kerusakan lingkungan yang semakin lama semakin parah. Dan ini kan dunia dalam skala nasional yang sangat banyak persoalan yang masalah-masalah sing durung diselesaikan, baik masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah lainnya. Makanya dalam satu abad milad NU ini, NU menjadi sebuah bagian komponen bangsa lainnya secara bersama-sama berusaha menyelesaikan persoalan yang ada. Ini adalah NU. Ketimpangan antara kelompok kaya, miskin, Indonesia termasuk paling tinggi di dunia. Malangnya jutaan nyun sewu dhewe. Kadang-kadang warga Nahdien sendiri masih termasuk napa? Menjadi strata yang paling bawah dalam piramida kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks tersebut, konteks ngono niku ya apa supaya NU iso nyelesekno persoalan-persoalan sing dihadapi warga NU. Seperti yang ada keterlibatan kita menyelesaikan masalah bangsa. Nah, kita ini kan sebagai warga NU ya paling tidak kita ikut andil. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Itu kan termasuk salah satu perwujudan membantu dalam mewujudkan peradaban dunia. Sekado-ado no iringane dhewe lah. Ya bangun negara kaya awak dhewe kan gak mampu. Dadi apa? Tapi paling tidak kita sebagai warga bisa berkontribusi terhadap yang lain, mampu menjadikan sebuah teladan bagi manusia yang lain agar orang-orang di sekitar kita ini merasa nyaman dan tertolong dari segi apapun. Dalam proses kerusakan lingkungan di Indonesia ini juga terjadi peningkatan. Pemenang di akhir-akhir tahun 2022, di awal tahun 2023 maksudnya. Akeh banjir. Ya, terjadi bencana bergiliran saja. Jika musim kemarau banyak kebakaran terjadi di mana-mana. Selama musim hujan banjir, tanah longsor, gunung jeblos, gunung Semeru jeblos, gempa di Cianjur dan lain sebagainya. Nah, makanya jagat dalam makna alam yang sedang mengalami kerusakan juga sangat relevan di Indonesia. Terdapat lembaga penanggulangan bencana. Di NU itu ada lembaga yang namanya apa? LPBI NU. Nah, LPBI NU. Artinya apa? Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama. Yang insya Allah selama ini LPBI NU ini turun langsung ke lokasi-lokasi belanja. Bencana kok belanja. Di lokasi-lokasi bencana mulai dari dulu NU memberikan kontribusinya, menolong langsung berikan sumbangan baik berupa harta, ada lewat lasis, lewat dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perwujudan kepedulian sosial NU di dalam menangani penanggulangan bencana. Dengan semakin banyak bencana yang terjadi, maka terdapatlah sebuah kesalahan kebijakan pengelolaan alam di Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak hutan yang digunduli, terjadi illegal logging, illegal fishing, dan ilegal yang lainnya. Ini kan termasuk sebuah permasalahan yang harus ditangani. Makanya NU di dalam satu abad ini ke depannya, di abad kedua bercita-cita ingin
menjadi bagian daripada itu untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana masalah-masalah ini supaya teratasi. Nah, disinilah peran nyata NU kaum Nahdliyin yang sedang terkena bencana yang sangat diperlukan. Ada hal-hal yang sifatnya makro, berjangka panjang dalam upaya menciptakan Islam, memberikan rahmat bagi semuanya. Namun, banyak hal yang dapat dimulai dari diri kita masing-masing untuk mencapai visi besar tersebut. Dari berbagai macam sumbangan kecil-kecil dari banyak orang, kadangkala mengumpulkan dana dan lain sebagainya. Dari anak-anak, IPNU, arek-arek Ansor, Banser, mereka semuanya saling bahu-membahu, tolong-menolong, mengumpulkan dana. Tapi itu manfaatnya sangat besar. Walaupun kelihatannya kecil, itu sangat besar manfaatnya, menghasilkan yang besar. Langkah kecil yang dilakukan mereka itu bisa mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi emisi korban atau bisa memproduksi sampah dan lain sebagainya. Jadi bersama-sama menghilangkan dampak yang signifikan bagi perbaikan kondisi di Jakarta. Organisasi seperti NU ini dapat menjadi sebuah wadah bersama untuk mencapai tujuan besar, potensi yang terserak dan berbagai keahlian yang tersebar yang dimiliki oleh banyak orang dapat dikelola, diarahkan bersama-sama melalui NU. Monggo yang Cak Daning yang belum mengenal NU, ya, mengenal NU, mulai milad NU menjelang 1 abad ini, marilah kita semuanya nanti kita rame-rame bagaimana sih NU yang sebenarnya. Bukan kok NU itu hanya kok kayak yang ini dan lain sebagainya. Itu kan hanya koyok-koyok aja. Nah, kita ini kan punya peranan sama di dalam membangun sebuah peradaban, bagaimana kita mampu berkontribusi, kita mampu menjadi orang-orang yang mana bisa melakukan Islam yang rahmatan lil alamin ala ahli sunnah wal jamaah an-nadiyah. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, sejalan dengan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sebuah hadis. Jadi qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Man alama ilman aw qara nahran aw hafara bi'ran aw warasa nakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Rawahul Baihaqi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ada 7 pahalanya yang terus mengalir kepada seseorang di alam kubur. Jadi ono 7 ganjaran, sing ganjaran iku kula kalih panjenengan sedaya Cak Daning nggih, senajan to wis dipundhut karo Allah Subhanahu wa taala, iku isih oleh kiriman pahala. Nomor 1, mengajarkan ilmunya. Jadi mengentaskan kebodohan. Terus nomor 2, mengalirkan atau mengeruk, meluaskan sungai. Jadi ngeruk kali-kali sing macet-macet nih lho. Sing got-got sing gak iso melayu banyune. Itu kan tugas kita semuanya. Terus nomor 3, gawe sumur Cak ning nggih. Gawe sumur, terus sumur iku dimanfaatno banyune karo wong akeh.
diwakofno, dimanfaatno nang kene wong akeh. Lah insyaallah iku pahalae mengalir. Kula kalih panjenengan sedaya senajan to punten alam kubur, sumur iku bisa dimanfaatkan orang lain, kita masih mendapatkan pahala. Terus yang nomor 4 niku napa? Nanam pohon. Nah, nanam pohon misale kula kalih panjenengan nok dalan sing ana sekirane kena ditanduri pohon utawa nok ndi ae. Terus nok kono pohonnya berbuah. Nandur kelapa ta nandur pelem. Akhire pelem iku dimanfaatno wong akeh, ana wohe dipangan wong akeh. Iku termasuk sedekah. Sedekah. Kita bisa membantu orang lain atau bangun masjid cak ning ya. Di masjid, di masjid ya, di masjid. Di masjid bangun musola, itu termasuk pahala. Jadi seperti yang dilakukan oleh NU, membangun masjid, memberikan pertolongan, gawe sumur waktu terjadi bencana alam. NU tampil di samping dengan dari tim-tim yang lain. NU adalah salah satu yang ikut berperan menangani bencana alam dan memberikan solusi terhadap kesulitan masyarakat. Yang nomor 6, orang yang mewariskan mushaf. Dadi wong sing gawe mushaf nang langgar masjid. Yang nomor 7, wong sing duwe anak yang mana anake iku selalu njalukno sepuro nang gone wong tuane sakbare wong tuane mati. Iki termasuk apa? Pahala yang mengalir. Ono hadis mana Cak Ning ya? Hadis mana iki ya? Termasuk berkaitan dengan alam, menjaga peradaban, membangun peradaban, ya. Iki hadis sing diriwayatno Imam Muslim Cak Ning ya. Bukhari Muslim iki sahih wis. Gak usah ragu-ragu Cak Ning jenengan ya. Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun illa kana lahu sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Jadi kula kalih panjenengan melok nandur tanaman senajan to ora iso methik hasile, tapi hasil itu bisa dimanfaatkan orang lain, mampu memberikan sebuah kesejukan, ketenangan, kedamaian orang lain, mampu memberikan sebuah pertolongan terhadap orang lain, cak ya ning ya, iku termasuk sedekah. Iku termasuk sedekah. Lah inilah misi daripada NU. NU punya peranan penting dalam satu abad ini bagaimana menjadikan garda terdepan dalam mengatasi sebuah kesulitan dan problematika masyarakat yang ada. Cak Daning, kira-kira das pundi niki kira-kira? Halo? Iya. Ya Ustaz ditahan dulu Ustaz, sekarang kita akan jeda satu komposisi lagu. Oh, Dan nggih, nanti nggih. kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ngaten ya Ustaz ya? Nggih. Baik, Caning, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 089602-133 kali 968. Dan Enjang Meniko Caning, kita masih tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Andes Ali Mahfud Al-Burhani. Beliau dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan pagi hari ini Caning membahas seputar menyongsong satu abad NU, merawat jagat membangun peradaban. Setelah jeda komposisi lagu Caning, kita akan kembali lagi.